Assalamualaikum sahabat surga. Sobat, tahu nggak kalau tanggal 22 Desember disahkan pemerintah sebagai Hari Ibu? Hari Ibu menjadi hari spesial bagi anak untuk menunjukkan rasa cintanya ke ibu, yang biasanya diwujudkan dengan memberi hadiah, kue, atau dengan mengadakan perayaan. Apakah cukup dengan hanya merayakan saja? Apakah cukup dengan merayakan Hari Ibu setahun sekali saja? Ibumu, ibumu, ibumu. Sob, pernah nggak dengar penyebutan kata ibu sampai 3 kali kayak gitu? Gimana ayo? Yaps, ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Dan kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Nah, pertanyaannya, apa pantas orang yang dimuliakan dengan disebut sampai 3 kali sebelum ayah, lalu kita hanya ingat jasanya setahun sekali saja? Tentu enggak ya kan? Pernah gak sih kalian itu kepikiran untuk gantiin peran ibu sehari saja? Berani? Mau? Apa sanggup? Kayaknya enggak deh. Peran ibu sungguh luar biasa. Jadi, buat yang masih menganggap pekerjaan ibu sepele atau malah meremehkan, coba aja deh kamu bangun sebelum ibumu bangun, tidur sebelum ibumu tidur. Gimana? Sanggup nggak tiap hari kayak gitu? Auto nyerah deh pasti. Itulah kenapa kita harus banget menghormati, menghargai ibu sob. Jangan suka ngelawan sama suka bandel kalau dibilangin. Tahu nggak, ibumu itu bangun sebelum kamu bangun, nyiapin sarapan buat kamu sekolah. Terus setelah kita berangkat sekolah, ibumu mulai melakukan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, nyuci, sampai menyiapkan makanan siang hingga malam nanti. Belum lagi kalau ibumu juga bekerja di luar rumah, udah pasti dah kerjaannya tambah berat. Abis itu, menjelang malam sebelum tidur, ibumu memastikan lagi kamu sudah makan apa belum, lalu baru ibumu tidur. Gitu aja tiap hari kerjaan ibu, mulai dari kita bayi sampai kita gede seperti sekarang. Kalau kita ngerasa saat ini belum atau nggak sanggup jadi ibu, maka jangan sampai kita meremehkan peran beliau, karena itu sama saja tidak menghormati beliau. Belum lagi, ada yang bahkan membantah dan membentak beliau. Meremehkan saja sudah tidak menghormati, apalagi sampai membantah dan membentaknya. Bukankah berkata saja kita nggak boleh? Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Kalau sekarang kita nggak sanggup menggantikan peran ibu, lantas kenapa ibumu sampai sekarang masih sanggup melakukan itu semua, bahkan tanpa mengharapkan balasan? Tak hanya itu, seorang ibu bahkan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dari bayi dan hingga dewasa. Mengapa seorang ibu sanggup melakukan itu semua? Karena harapan seorang ibu adalah melihat anaknya bahagia di dunia, menjadi perhiasan penyejuk mata, dan di akhirat kelak bisa selamat dari api neraka. Maka pantaslah kalau surga itu di bawah kedua kaki ibu. Seharusnya kita bisa belajar dari Ibunda Imam Syafi'i. Beliau adalah single parent yang berhasil mendidik anaknya menjadi seorang ulama besar. Bahkan di umur belasan tahun, yaitu 15 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran dan sudah dibolehkan oleh gurunya, yaitu Imam Maliki, untuk memberi fatwa. Itulah sob, gambaran seorang ibu penuh pengorbanan, bukan hanya mengandung tapi juga mengasuh dan mendidik. So, jangan remehkan dan sepelekan peran ibumu ya sob, dan jangan jadi anak yang durhaka yang gak tahu balas jasa ibumu. Mungkin kalau kamu disuruh membalas jasa ibumu, pasti gak sanggup. Coba, sanggup gak bayar kembali ASI ibumu yang telah kamu minum? Sanggup nggak balas jasa ibumu yang tidak tidur siang malam menjaga kamu agar tidak digigit nyamuk? Sanggup nggak balas jasa ibumu yang mengandung kamu 9 bulan lamanya, dibawa kemana-mana, susah duduk berdiri hingga tidur pun susah? Nah, mungkin kamu nggak bakal bisa membalas jasa ibumu dengan sepenuh-penuhnya balasan. Tapi satu-satunya cara membalas jasa ibumu adalah dengan menjadi anak yang solih.
Seorang anak itu seharusnya bisa menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74, yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Jangan sampai kita malah menjadi fitnah, ujian, atau bahkan musuhnya orang tua. Ketika kita menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Nah, kalau kamu mau membalas kebaikan ibumu, maka nggak ada cara lain sob, selain memantapkan diri menjadi anak yang soleh, yaitu dengan sembari terus menuntut ilmu dan belajar Islam secara kafah agar kita bisa meraih predikat sebagai anak soleh dan menjadi penolong bagi orang tua kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Udah siap jadi anak soleh belum? Bismillah, Allahu Akbar.